Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. Yurda di sidang entrepreneur ya. Silahkan nanti Yurda mempresentasikan selama maksimal waktunya 5 menit ya. Nanti sesi tanya jawabnya 10 menit. Oke. Ya, oke, mungkin langsung saja. Silahkan waktu dan tempat. Saya kembalikan ke Yurda. Oke, bentar. Udah belum, Bu? Screen-nya. Sudah, silahkan boleh dimulai. Di ini dulu mungkin ya. Full Oke, udah. screen, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurda, kepanjangannya Muhammad Cidek Rivaldi dari 11 IPS 1, ingin mempresentasikan produk atau produk yang saya jual, Yurda Motion Mask. Latar belakang dari masker ini adalah kebutuhan masker menjadi peluang usaha di masa pandemi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya permintaan produk kesehatan, khususnya masker, yang dibutuhkan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Makanya saya ada ide usaha untuk menjual masker dan kesehatan. HIPMI menyatakan bahwa sejak COVID-19 ini sudah naik hampir 77% potensi membuat masker. Peluang usaha masker organik, khususnya saya yang jual masker KN95 di tengah pandemi, ternyata membuahkan hasil. Pasalnya saat ini orang cenderung melakukan berbagai kegiatan di rumah, termasuk kaum perempuan yang semakin mempercayai diri karena memiliki waktu yang luang yang banyak. Alhasil, berbagai peluang bisnis pun datang dari pembuatan dan produksi masker organik dan dari bahan-bahan alami yang aman. Perkembangan penjualan masker organik cukup baik, bahkan peminatnya juga sangat banyak selain itu. Agar semakin meningkat kepercayaan konsumen, penyertaan izin produksi dan izin edar akan membuat konsumen lebih percaya. Dengan demikian, peluang usaha masker organik akan semakin dilirik. Ini penjualan dan produksi. Untuk penjualannya, saya memakai aplikasi WhatsApp dan di-share ke grup-grup teman, grup-grup keluarga, sehingga sudah hampir semua masker terjual, alhamdulillah. Dan produksinya itu saya melakukan di Tokopedia. Sebagian ada yang KN95, ada yang KF94 untuk maskernya. Peminatnya sih kebanyakan sih KN95. Jadi untuk produksi, karena saya nggak reselling atau membuat maskernya, jadi maksudnya saya nggak membuat maskernya, jadi saya reselling gitu maksudnya dengan masker ini. Dan ini untuk laporan keuangannya, alhamdulillah. Kalau untuk yang paling laku sih sekarang itu yang black, yang KN95 black. Per paknya ini sudah kejual sebanyak 11 pak. Dan itu alhamdulillah lumayan dapat untung banyak. Dan yang kedua ini yang terkumpul lebih banyak itu yang KN9 Rainbow 1 ini, yang one pack ini harga 25.000. Yang terjual 6, jadi kumpulnya dihitung dapatkan 150.000. Dan yang ketiga paling banyak ini adalah masker KN95 yang white. Ini harganya per pakai 15.000. Per pakai itu ada 10 pieces, jadi 5. 15.000 berarti dapat 75.000. Terjual 5. Untuk yang blue jeans, satunya blue jeans dan red maroon ini masing-masing kejual 1. Dan alhamdulillah pemasukannya sekitar 530.000 dan modal pengeluarannya itu 303.000, jadi yang didapatkan itu untungnya sekitar 226.000, alhamdulillah. Dan ini poster yang saya bikin untuk saya promosikan ke grup-grup keluarga dan teman-teman saya. Ini memang maskernya fotonya kurang komplit,
Jadi karena image-nya tuh terlalu kecil background-nya. Lupa saya gedein lagi, maaf. Jadi ya yang ada aja paling ngeditnya ntar ada yang baru lagi ntar saya ini. Udah itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Yurda. Oke, silakan Pak Nur sebagai guru penguji. Baik, Waktu dan tempat. terima kasih ya, guru pembimbing yang luar biasa. Nih Yurda juga luar biasa. Keren banget nih Yurda. Ternyata seorang Yurda bisa loh bikin usaha. Oh ya, Yurda. Presentasinya bagus ya Pak ya. Mm-mm. Pertama yang ingin saya tanyakan, kenapa kalau alasan ketertarikan tadi sudah ya, karena kondisinya pandemi. Menurut saya analisa bisnisnya sudah masuk nih. Ya, analisis bisnis bahwa kondisi sekarang lagi pandemi, maka saya ingin jualan masker saja. Sudah bagus. Ya, yang saya tanyakan pertama, bagaimana cara menentukan customer ini. Secara umum bahwa masker ini dijual di mana-mana, kan begitu ya? Nah, apa yang dilakukan Yurda agar orang tuh belinya ke tempat Yurda, bukan ke tempat yang lain? Apa yang dilakukan? Kebaikan sih mungkin mempromosikan masker KN95 ini karena masker KN95 itu kan efektif daripada masker yang lain, dari berbagai varian masker yang lain. Karena yang paling dicari, apalagi keluarga saya dan teman-teman saya itu kebanyakan KN95. Makanya saya bilang nih, gue jual masker KN95 lebih bagus gitu kan. Itu jadi kalau saya ya begitu. Jadi jenis maskernya hanya KN95 yang Dan KF94 diprioritaskan. Ya, yang diprioritaskan ya. Betul, betul. Berarti Yurda mempromosikan keunggulan maskernya dong ya. Masker ini ya, betul. Tapi pertanyaannya gini, kan yang jual KN95 bukan hanya Yurda nih. Iya, betul. Ya, gimana caranya agar mereka nih belinya ke Yurda, jangan ke lain deh, gitu. Kenapa? Gimana cara? Pertama dari pak itu aku ngasih ada kayak souvenir herbal untuk ditaruh di masker jadi lebih enak napasnya. Itu dikasih bonus untuk ini, jadi banyak yang beli juga beberapa. Kalau masalahnya kenapa orang tertarik sama masker aku sih mungkin karena posternya, mungkin aku juga nggak tahu. Keluargaku juga mungkin ini warnanya yang menarik bisa jadi, karena tuh ada KF94 yang rainbow sama ada rainbow green, rainbow purple, banyak pokoknya varian-variannya. Jadi sama juga kan apalagi belinya ke aku gitu kan, maksudnya udah kenal kan Yurda gini-gini, lebih terpercaya, ngerti nggak? Ya kan? Nah, itu. Nih jawabannya Yurda keren ini. Itu menjawab dari artinya poin-poinnya begini. Saya coba bantu merumuskan ya. Kenapa harus ke Yurda? Pertama, Yurda memanfaatkan jaringan. Ya, seorang bisnismen itu pasti harus bisa memanfaatkan jaringan. Ya. Jaringannya kalau yang Yurda pakai adalah jaringan untuk sebagai customer. Ya kan jaringan banyak, ada yang kita ke produsen atau supplier, ada yang jaringannya ke distributornya, ya transportasi. Nah, yang dipakai Yurda tadi jaringan customer. Ya sebagai customer siapa? Itu harus dimanfaatkan. Dan tidak hanya berhenti di situ ya, keluarga sama teman saja, karena produk ini dibutuhkan banyak orang, bukan hanya keluarganya Yurda, bukan hanya temannya Yurda saja. Betul. Nah, berarti nanti tinggal ditingkatkan. Itu yang pertama, jawabannya betul ya, memanfaatkan jaringan. Yang kedua, tadi memberikan bonus ya, herbal apa. Itu menjadi sarana promosi yang lumayan efektif. Ya kan? Nah, itu juga harus dipromosikan. Lu beli ke saya, kenapa? Lu dapat bonus, apa bonusnya ini? Nah, kalau di tempat lain belum tentu kamu dapat bonus loh, ya kan? Ya, kalau tempat lain mungkin bonusnya digong karena maskernya bekas misalnya. Nah, pertanyaannya Yurda, bonus itu kan mau nggak mau ada biaya produksi dong Yurda.
Nggak mungkin kan produk yang dijadikan bonus itu nemu di pinggir jalan gratis gitu kan nggak mungkin. Iya. Nah pertanyaannya, biaya produksi untuk bonus itu terhitung nggak sebagai biaya produksi? Itu dia, kalau itu dikasih mama saya, kalau yang Nah, itu bonus itu. Kalau iya, misalnya maskernya itu modalnya itu beberapa dari saya sama saya dibantu sama saya gitulah gitu. Kalau ya, masalah bonusnya itu dikasih sih, ya, lebih tepatnya. ya ke depan berarti bonus itu tetap dihitung sebagai bagian dari Ya, biaya produksi ya, karena mama ya kan nggak itu. mungkin juga gratis kan, mama juga beli kan. Betul, heeh. Jadi ini keuntungannya untuk Jurgen nanti, oh tetap dihitung sebagai biaya produksi, tapi Mama kan nggak mau, berarti menjadi plus keuntungannya untuk Yurga, termasuk. Itu yang kedua ya, gimana caranya biar belinya ke tempat Yurga? Tadi yang pertama jaringan apa namanya pertemanan, ya menunjukkan bahwa Yurda ini orangnya bisa dipercaya, pasti produknya terpercaya. Ya, yang kedua adalah ada bonus. Nah, yang ketiga tadi juga disampaikan packaging atau apa namanya produknya, ya produknya unik. Itu sudah disebutkan. Uniknya apa? Dari sisi warnanya, ya. Dari sisi warna mungkin orang yang namanya masker kalau udah warna biru, kalau nggak hijau gitu kan orang bosen juga kan gitu. Butuh sesuatu warna yang lain. Ya, jadi 3 poin tadi saya sudah dapatkan luar biasa. Berarti ini kan yang dipromosikan ada 2 aspek ya. Pertama keunggulan maskernya, ya. Ketiga adalah keunggulan siapa yang ngejualnya. Berarti tokonya dalam hal ini Yurdanya ya kan. Nah, itu juga harus terus dipromosikan ya. Nah, saya kira Yurda ternyata mempunyai potensi yang bagus dalam hal melakukan analisa bisnis nih. Ya, tinggal pertanyaannya apa namanya selain dari memanfaatkan jaringan, kemudian packaging yang bagus, warna yang unik, kemudian melakukan bonus, apalagi yang harus dilakukan untuk meningkatkan omset, Yurda? Untuk meningkatkan omset, apalagi yang harus dilakukan? Mungkin juga bisa membantu tuh dengan ini sih, Pak. Promosi di berbagai sosial media kayak Instagram gitu, dipromot gitu. Nih beli masker gua gitu-gitu ya kan. Itu juga dapat jaringan-jaringan dari Yes, publik-publik ya kan. iya iya iya. Mungkin sih itu sih yang ditingkatin sih. Karena Good. kalau itu kan belum, saya kan belum, masih di WhatsApp ini kan. Masih Iya di iya iya. teman-teman lain apa kayak teman-teman keluarga gitu. Ya, berarti memang Yurda ini cocok nanti jadi bisnismen Yurda. Jawabannya tepat banget. Yang dilakukan apa ya? Promosi. Promosi itu bisa dilakukan pertama kalau memperbanyak lapak ya, memperbanyak lapak apa namanya virtual ya di Instagram di mana atau di Shopee atau di mana-mana. Yang terakhir nih yang tadi saya menggelitik adalah bagaimana cara menentukan harga nih Yurda. Soalnya apa? Produk ini kan yang ngejual bukan hanya Yurda saja nih. Gimana caranya orang itu tertarik beli ke Yurda dari sisi harga. Kalau dari sisi harga Yurda harganya lebih mahal kan orang kabur juga Yurda. Gimana cara menentukan harganya Yurda? Menentukan harganya sih, kayaknya sih orang-orang lebih tertarik dengan ini sih. Beberapa tuh ada yang tertarik gara-gara dapat bonusnya itu yang saya bilang. Hmm, Kalau masalah yang untuk harganya itu yang Bapak bilang tadi, sebenarnya saya jualnya juga nggak lebih jauh dari yang saya beli itu. Dan juga mungkin kalau ke saya kan lebih cepat kalau misalnya teman-teman keluar gitu. Mungkin kan kalau misalnya Tokopedia kayak misalnya orang beli Tokopedia hmm, kan bisa berapa hari gitu kan ya. Berapa betul. minggu, berapa hari. Makanya kalau misalnya melalui saya kan juga lebih cepat bisa pakai Gojek dan lain-lain Iya, gitu kan. oke. Gitu sih. Berarti memang yang kita jual bukan hanya keunggulan produk, tapi servisnya. Ya. Servisnya betul. Mahal dikit nggak apa-apa, tapi cepat, lebih terpercaya, ya. Dan dapat untungnya Kemudian, juga. nah gitu. Ya. Tapi kalau biaya ongkir kan juga menjadi beban siapa nih ongkir? Bebannya Ongkir, Yurda atau customer? ongkir itu lebih ke aku sih ya. Eh, Kayaknya. Nah, berarti itu harus dihitung biaya produksi dong ya. Jangan sampai kamu ngeluarin ongkir banyak meskipun harganya Hmm. ternyata nanti buntung bukan untung.
itu Iya. kesalahan dulu sih. Nah, nanti ya itu harus dihitung. Coba nanti di laporan yang akhirnya itu dimasukkan ya, ongkirnya berapa sih, tetap keuntungannya berapa. Tapi so far so good ya. Jadi luar biasa, saya mengapresiasi dengan keren ya. Ini sebenarnya Yurda mempunyai potensi di sini ternyata, bisnis, analisanya masuk tadi. Dan ini ternyata bisa menjanjikan, tidak hanya berhenti di kegiatan minggu ini saja Yurda. Kalau kamu terus-terusan, wah kamu sukses ya. Jadi reseller masker ya. Nah, kamu nanti punya tabungan sendiri nih. Ya, keren, luar biasa. Oke, itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Baik, terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali Yurda sama Pak Nur ya. Dan alhamdulillah sekali Yurda presentasinya sangat lancar, ditanya Pak Nur juga bisa menjawab ya, karena Yurda memang apa namanya udah tahu jalannya mau kemana nih, berjualannya seperti itu. Tuh luar biasa sekali sih. Mudah-mudahan bisa diteruskan, dan sepertinya memang benar kata Pak Nur, Yurda ini calon entrepreneur nih. Gitu. Saya dukung deh, saya Ya, dukung. oke. Ya, saya doakan Iya. ya. Nggak nyangka loh Pak, saya Yurda bagus ini Memang. presentasikannya. Tapi dia emang dari kemarin tuh yang ngirim PPT pertama tuh Yurda Pak. Gitu, yang lainnya belum, dia udah. Ya, potensi Yurda berarti di sini, nggak perlu jadi pegawai, nggak perlu jadi PNS ya Yurda. Bisnismen, nanti udah sukses, ketemu kita di Izada Yurda, oke? Ya, cocok nih masuk Amin, Pak. jurusan ini IPS ya. Soalnya kalau di pelajaran B Indo ini suka telat Pak. Kayaknya dia emang cocoknya di IPS. Nah, sebenarnya ya tinggal dibalikin, Yurda sudah punya potensi bagus, tinggal belajar di sekolahnya diimbangin saja Yurda. Saya yakin nanti kamu lulus, kalau bisnis sudah dari sekarang kamu terusin, begitu lulus SMA kamu udah bisa bisnis, bisa kuliah biaya kamu sendiri, keren loh kamu loh. Bener. Buktikan omongan saya dengan kesungguhan kamu. Iya, betul. Ya, mungkin itu saja Yurda. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.